Oke, silakan Farah. Ya, kenapa Pak? Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu, kenapa? Ya, jadi begini, Bapak kan dapat informasi dari beberapa guru, kemudian dari guru BK tentunya, bahwa Farah ini sering terlambat. Terlambat sekolah, kita kan masuk kan pukul 7, bahkan kadang Farah pukul 7 lewat 10, kemudian atau bahkan ada beberapa kali sampai pukul 7.30 baru masuk kelas. Nah, apa benar informasi itu Farah? Bener Pak. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya kan dulu waktu kelas 11 Farah rajin, nggak pernah terlambat. Kok kenapa akhirnya kelas 12 jadi seperti itu? Kan sebenarnya kalau kelas 11 tuh masih dianterin sama om gitu kan. Itu kalau kelas 12 ini udah mulai naik Gojek. Kadang itu kalaupun kita udah siap dari pagi, suka nggak dapet Gojek, apalagi kalau misalnya hujan. Oh gitu. Kamu kalau pagi bangun jam berapa? Bangun sholat subuh bangun, itu langsung siap-siap. Jam Gojek? Bikin Gojeknya tuh jam 6.30 sampai 6.40-an. Tapi gitu sih Pak, biasanya telat itu kan karena hujan jadinya susah dapat Gojeknya bermenit-menit. Oh iya iya gitu. Iya jadi terkait dengan ya terlambat itu kan banyak informasi yang Bapak dapatkan. Nah, Bapak tadi menanyakan kenapa seperti itu. Nah kira-kira kalau menurut pandangan si Sarah, karena kan tetap kan dikatakan terlambat walaupun alasannya seperti itu. Nah tapi kan kita punya keyakinan kelas, tahu kan keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh terlambat karena kita masuk pukul 7. Wajib seperti itu. Artinya bahwa yang namanya terlambat itu ya boleh-boleh saja ya, kalau sekali-sekali. Bapak juga dulu ya pernah terlambat, artinya tidak mustahil setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga pernah melakukan terlambat. Bapak juga pernah terlambat, apalagi kalau misalnya kondisi lelah, malamnya mungkin terlalu capek sehingga pagi buru-buru akhirnya terbengkalai semua, akhirnya ujung-ujungnya terlambat seperti itu. Nah jadi kira-kira dari Farah sendiri supaya nanti tidak terlambat lagi apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini? Mungkin bisa pesen Gojeknya lebih cepat lagi daripada jam 6.30 gitu. Oke. Jam 6.30 berarti kalau bisa ya jam 6. Memang kan jam 6 kadang-kadang kan Gojek sudah ada tuh. Ya lengkap seperti itu. Atau mungkin Farah siap-siapnya juga terlalu santai, mungkin jam 6.30 itu baru siap-siap. Nah berarti kan harusnya sudah bisa ya dari jam 6 itu sudah standby seperti itu. Itu ya kalau ya. Jadi mudah-mudahan ini diingat artinya tadi sudah membuat solusinya apa, bahwa solusinya untuk Gojeknya, kemudian juga terkait dengan persiapan di pagi harinya untuk menyiapkan barang-barang yang ingin dibawa mungkin ya itu juga perlu gitu ya. Jadi Farah sudah membuat apa namanya tadi aturan, Farah sudah membuat solusinya seperti apa tadi, intinya jangan datang terlambat seperti apa supaya tidak datang terlambat, intinya memperbaiki supaya pesen Gojeknya atau lebih pagi seperti itu, nggak kena macet, kadang-kadang hujan gitu ya Farah ya. Nah baik, terima kasih. Jadi tolong diingat komitmennya ya, jadi semuanya demi perbaikan Farah ini. Baik Farah ya, terima kasih Pak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya silakan Farah. Selamat siang. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Kurang tahu sih Pak. Gak ada tebak-tebak kira-kira apa? Enggak ya? Gak ada masalah? Karena sering keluar pelajaran. Pelajaran apa? MTK. Ya jadi gini, udah tahu ya. Jadi Bapak dapat informasi dari Ibu Jessica bahwa beberapa kali minggu yang lalu itu Farah ketika belajar matematika, jadi beberapa kali dia dulu, jadi Farah sering baru masuk gurunya baru 10 menit Farah ini keluar gitu. Kemudian diikat tiba-tiba Farah masuk lagi sampai 10 menit beberapa menit baru setelah hampir selesai baru Farah datang. Apakah benar? Kenapa Bapak bisa seperti itu? Jadi saya minta maaf
juga sebetulnya nggak suka dengan pelajaran, nggak terlalu suka dengan pelajaran matematika. Tapi bapak perlu mencoba untuk menghargai seperti itu, karena setiap orang kan boleh-boleh saja kan punya hak dia suka apa, kemudian punya pengennya apa, mata pelajaran yang dia sukai, tapi tidak seperti itu ya, tapi jangan seperti itu. Karena kasihan. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kondisi ini apa sih yang cara lakukan? Karena seperti tadi kalau misalnya Farah itu di posisi dulunya, pasti apa kemungkinan? Kira-kira Farah untuk memperbaiki ini apa ya solusinya? Jadi saya harus belajar dengan orang-orang melalui perasaan orang lain. Kedua, harus sadar konstruksinya pelajaran matematika sudah berbeda. Oke, baik. Satu lagi, misalnya Farah ya karena gurunya tidak tahu tersinggung gimana, Farah perlu ya gimana caranya supaya tidak tersinggung, atau misalnya bisa Farah komunikasi terhadap gurunya ya mohon maaf atau seperti apa, dan juga buat semacam keyakinan sama gurunya bahwa Farah tidak akan itu atau Farah akan lebih semangat untuk belajar. Itu ya. Oke, Farah jangan ini ya, jangan sampai terulang kembali. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi komitmen Farah, solusi yang Farah sampaikan, mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa dilakukan. Jadi ya, oke, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfara Aiki dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai permasalahan yang saya buat yang diselesaikan oleh Pak Heri. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Heri mengenai kasus yang saya lakukan, yaitu sering datang terlambat, Pak Heri mengatasi masalah tersebut dengan tidak mengintimidasi saya. Beliau memberitahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, dan sebelumnya juga menanyakan dulu kepada saya apa alasan saya datang terlambat ke sekolah. Jadinya saya tidak langsung disalah-salahkan. Yang kedua, saya merasa bahwa apa yang disarankan oleh Pak Heri itu bermanfaat buat saya, sehingga saya kedepannya bisa menjadi